Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Antam dan Pegas untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Dan di video ini saya akan coba analisa beberapa saham di dua sektor yang bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MAPI. Saham MAPI hari Kamis kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 900. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat MAPI berada tepat di support di harga 900. Dan secara tren MAPI saat ini trennya masih bergerak tren. Jadi walaupun turun, garis uptrendnya belum terkonfirmasi patah. Jadi selama bulan puasa MAPI terus bergerak naik. Dan untuk garis EMA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 855. Jadi secara tren masih uptrend saat ini, tapi memang harus kita perhatikan juga garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan sebelumnya harga 900 merupakan resisten kuat dari saham MAPI. Jadi apabila ternyata minggu depan MAPI turun di bawah harga 900, teman-teman yang sudah mempunyai di harga bawah sudah harus hati-hati, berarti trennya akan mulai melemah kembali. Dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi satu minggu terakhir ini, jika kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham MAPI. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham MAPI, wait and see dulu. Apabila masih kuat berada di atas harga 900, teman-teman bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 930 sampai 950. Tapi paling aman adalah apabila teman-teman mau entry adalah tunggu MAPI terkoreksi dulu, turun di bawah harga 900 dan mendekati garis EMA50. Apabila bisa bertahan dan rebound, baru kita entry untuk lebih amannya. Jadi kita tunggu di sekitar harga 850. Apabila MAPI mendekati atau menyentuh target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, bisa kita entry dengan target terdekat di 900 sampai 950. Karena beberapa kali MAPI masih kuat berada di atas garis EMA50 ini. Jadi untuk teman-teman yang baru entry, wait and see. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, apabila teman-teman beli di sekitar harga 850, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas harga 900. Sedangkan untuk teman-teman yang belinya di bawah harga 800, masih bisa di hold selama garis EMA50 ini tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa RAS. RAS bisa kita lihat berbeda dengan MAPI yang trennya masih uptrend, RAS saat ini sudah bergerak downtrend. Jadi sebelumnya hampir mirip dengan MAPI, terus bergerak naik, tapi untuk RAS beberapa kali mencoba naik di atas harga 780 ternyata gagal break. Sehingga terbentuk ini pola double top. Setelah gagal break, RAS sempat bertahan di atas garis EMA 150, tapi ternyata satu minggu terakhir ini RAS terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150 ini. Jadi garis EMA 150 dan garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 695, garis EMA 50 di sekitar harga 705. Dan untuk support lebih kuat saat ini di 650. Jadi ingat, RAS saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah terus bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini terus keluar dari saham RAS. Dan setelah 2 minggu ini memang terlihat penurunannya juga lumayan dalam. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 650. Jadi tunggu RAS apakah berhasil bertahan di atas harga 650. Apabila berhasil bertahan, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 680 sampai harga 700. Tapi teman-teman harus ingat, walaupun berhasil bertahan di atas harga 650, trennya ini masih downtrend. Jadi sebaiknya hanya manfaatkan untuk trading jangka pendek atau manfaatkan untuk entry pada saat ada pantulan sementara.
Jadi apabila ternyata mendekati harga 680 atau 700 ternyata berbalik arah, harus pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi jangan di hold untuk tren lama, karena secara tren saat ini belum ada tanda-tanda reversal trend. Berikutnya saya akan analisa saham ACE. ACE hari Kamis kemarin memang terlihat naik 1% lebih ke 1045. Tapi secara tren juga bisa kita lihat, secara tren ACE juga saat ini masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari support psikologis di harga 1000, sempat naik di atas garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh harga 1200, ACE sudah berbalik arah kembali. Dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas resisten 1050. Dan resisten EMA 50 saat ini sudah dekat dengan harga 1100. Untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah kembali. Untuk ACE bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih distribusi pada kenaikan 1% ini. Dan terlihat distribusinya juga lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat memang ACE masih ada potensi untuk naik, tapi hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Karena kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 sampai 1020, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ACE ternyata gagal naik di atas harga 1100. Apabila ACE masih gagal melewati harga 1100 atau garis EMA 50-nya, ACE secara tren masih belum bagus. Jadi masih ada potensi itu balik turun kembali mengetes harga 1000, dan apabila harga 1000 terlewati, ACE akan lanjut downtrendnya. Dan harga 1000 akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk saham ACE. Jadi harus hati-hati karena secara tren ACE juga masih belum bagus. Dan selanjutnya saya akan coba bahas sektor poultry. Yaitu pertama JPFA. JPFA pada bulan puasa kemarin diharapkan untuk bisa bangkit, tapi ternyata pada bulan puasa kemarin JPFA malah trennya terus bergerak turun, dan 1 minggu terakhir ini baru terlihat mencoba untuk bangkit. Jadi saat ini JPFA hari Kamis kemarin memang turun 0,08% ke harga 1450. Jadi penurunan ini membuat JPFA berada tepat di resisten di 1450. Jadi memang terlihat candle pada tanggal 27 berada di atas harga 1450, tapi karena candlenya masih candle doji, ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Untuk JPFA jika kita perhatikan pada penurunan hari Kamis kemarin terlihat memang masih ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi. Tapi tanggal 26-27 kemarin, asing terlihat sudah mulai masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk JPFA, walaupun masih bergerak downtrend dan masih bergerak turun, menurut saya masih bisa masuk watchlist minggu depan. Jadi apabila minggu depan JPFA masih bertahan di atas harga 1450, menurut saya masih bisa spekulatif buy. Karena selama masih bertahan di atas harga 1450, akan mulai ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan ada potensi untuk terbentuk high low. Jadi menarik untuk dipantau. Walaupun di atas harga 1450 masih ada satu resisten di 1500. Tapi apabila kita entry di sekitar harga 1450 dan harga JPFA tidak berada di bawah harga tersebut, menurut saya masih bisa hold untuk tren yang lebih lama. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 1550 sampai garis EMA 50 di harga 1570 untuk trading jangka pendeknya. Atau apabila teman-teman mau lebih aman adalah tunggu JPFA mulai sideways dulu. Karena saat ini baru mencoba bangkit, apabila ternyata minggu depan masih gagal bertahan di atas harga 1450, sebaiknya jangan entry dulu karena masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di sekitar harga 1370 yang sebelumnya sempat disentuh JPFA dan masih bisa rebound kembali. Jadi saat ini apabila mau entry juga sebaiknya wait and see. Tapi menurut saya JPFA layak untuk masuk ke watchlist teman-teman minggu depan. Terakhir kita akan analisa saham Cepin. Bisa kita lihat di grafik, pergerakan Cepin hampir mirip dengan JPFA. Di bulan puasa malah trennya terus bergerak turun.
Jadi saat ini Cepin secara tren memang masih bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini Cepin mulai bergerak sideways. Jadi beda dengan GPFI yang 2 hari terakhir ini baru mencoba bangkit, Cepin sudah mulai bergerak sideways 1 minggu terakhir. Dan terlihat Cepin masih kuat berada di atas support psikologisnya di harga 5.000. Jadi setelah menyentuh harga 5.000, Cepin mulai sideways. Walaupun terlihat masih kesulitan untuk naik di atas resisten 5.200. Tapi selalu saya jelaskan apabila sebuah saham downtrend satu mulai sideways, saham tersebut layak untuk masuk watchlist apabila teman-teman memang mau mencari saham yang baru mencoba untuk reversal trend. Jadi bisa kita lihat juga garis MACD pun sebelumnya bergerak turun, saat ini telah naik dan mencoba untuk berpotongan. Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga sama, jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham Cepin. Jadi berbeda dengan grafik dan broker summary dari JPFA, Cepin secara grafik sudah mulai sideways, secara broker summary sudah mulai ada akumulasi. Jadi Cepin juga layak masuk watchlist. Dan apabila minggu depan berhasil break dari harga 5.200, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 50 di harga 5.500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham Cepin, bisa buy on breakout apabila berhasil break dari harga 5.200 atau tunggu kembali di support psikologis di harga 5.000 dengan target terdekat di garis EMA 50. Jadi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 50, Cepin trennya belum bergerak trend. Jadi masih ada potensi untuk balik turun kembali mengetes support di harga 5.000 ini. Tapi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.